ternyata luas membran ini adalah 2 kali luas membran teoritis. Nah, sehingga dia ambil kesimpulan membran sel darah merah itu ada 2 lapis, gitu. Ya, jadi itu. Nah, kemudian ini Danieli dan Dawson, dia merumuskan terus kalau membran itu adalah suatu lapisan yang nonpolar, bagaimana senyawa polar bisa lewat? Ternyata ada terowongan-terowongan polar pore, ya, pori-pori polar. Nah, ini nanti di penelitian selanjutnya kita tahu bahwa dia terbentuk dari protein-protein integral. Nah, sekarang yang lagi populer itu ada yang namanya protein integral ACE2, acetyl angiotensin converting enzyme 2. Nah, membran ini, protein membran ini, integral ini digunakan sebagai jalur masuk dari virus SARS-2 atau COVID-19. Gitu. Nah, kemudian setelah kita menemukan alat yang namanya difraksi sinar X, ilmuwan membuat lapisan membran banyak, kemudian didifraksi sinar X dan dapat pola seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa lipid bilayer itu yang bagian dalam non-polar ya seperti ini, bagian luarnya dia polar, jadi berselang-seling, polar, non-polar, dan seterusnya. Nah, hal ini semakin didukung lagi saat 1957 orang sudah mulai menemukan mikroskop elektron, ya terutama TEM, Transmission Electron Microscope. Jadi begitu sel itu dibelah dan dilihat di dalamnya itu seperti ini. Nah, ini ada membran, ya lapisan membran, jadi membrannya kelihatan 2 lapis seperti ini. Nah, jadi 57 di Amerika mereka sudah punya mikroskop yang bisa membelah sel dan dapat gambar yang kayak gini. Ya, jadi ya memang kita perlu banyak update di dalam peralatan yang ada di Indonesia ya khususnya ya, karena kalau SEM mungkin sekarang sudah banyak, LIPI di Bandung, di Serpong ada SEM, di PB saya rasa di FKH ada tapi saya kurang yakin. Nah, terus TEM, nah TEM ini saya belum banyak mendengar. Nah, oke, selanjutnya ini adalah mikroskop elektron lagi. Nah, dari gambaran mikroskop elektron ini, orang buat model 3 dimensinya. Nah, ini dibelah, ya kelihatan bahwa lapisan dalam ini adalah yang non-polar, lapisan luar yang polar dengan berbagai protein transmembran. Kalau protein itu ada di satu sisi namanya protein perifer, kalau protein itu menembus dari satu sisi ke yang lain namanya protein transmembran atau integral. Nah, di sini ini istilahnya adalah freeze fracture. Kenapa? Karena sel itu kita bekukan terus kita foto. Nah, yang menjadi menarik adalah sel itu di dalam tubuh tidak beku, dia bergerak. Jadi membran itu fluida mosaik. Mosaik itu artinya dia bergerak-gerak terus ya, bergoyang-goyang terus membran itu. Nah, bagaimana proses ini terjadi di dalam sel yang hidup? Nah, ini sekarang banyak model-model yang menggambarkan itu. Nah, permasalahan dengan model-model klasik itu adalah menganggap membran itu kayak kasur. Kasur kita kan ya udah begitu aja, kayak tembok, kaku. Padahal membran sel itu sangat fluid ya, sangat dinamis sehingga molekul-molekul itu bisa keluar masuk gitu. Bagaimana caranya? Tapi di satu sisi membran juga harus punya batasan yang jelas sehingga molekul yang nggak boleh keluar masuk ya nggak boleh keluar masuk. Bahkan air saja tidak bisa menembus membran. Nanti ada protein yang namanya aquaporin. Itu adalah transmembran protein yang digunakan untuk molekul air keluar masuk. Nah, ini model Singer-Nicolson, fluida mosaik. Ini yang kita akui sekarang, ya. Jadi model ini, di mana protein-protein yang ada di membran itu dia nggak diam, dia hidup, dia bergerak, ya dinamis. Nah, ada beberapa istilah ya untuk mempelajari phospholipid bilayer secara fisik. Yang pertama adalah istilah fluid. Fluid artinya itu membran itu tidak diam, tidak beku, tapi membran itu bergerak. Dan yang kedua itu mozaik. Mozaik itu artinya komposisi membran itu bisa berubah, dinamis. Nah, kemudian yang terakhir termodinamika. Bahwa semua yang terjadi pada membran sel itu harus mengikuti hukum termodinamika. 1, 2, 3. Nah, ada 2 jenis protein membran, perifer yang ada di permukaan. Nah, protein membran di permukaan ini ibaratnya seperti kapal layar yang ada di permukaan laut. Dia bergerak kemanapun di permukaan laut. Dan yang kedua protein integral. Protein integral itu tertancap menembus 2 lapis phospholipid bilayer. Nah, ini contoh dari protein integral.
Ya, beberapa protein integral ini misalnya rhodopsin. Rhodopsin ini berfungsi sebagai metabolisme energi di beberapa bakteri ya. Dia punya transmembran ini berupa alpha helix biasanya. Nah, terus di luar dalamnya ini ada beta turn. Ya, beta turn yang kemudian dia membentuk struktur 3 dimensinya. Ini dia di membran. Nah, untuk aktivasinya dia perlu fosforilasi. Nah, nanti ada enzim yang memfosforilasi ini. Nah, terus kemudian juga ada modifikasi pasca translasi di bagian dalam untuk aktivasi di bagian dalam di sini. Nah, di sini ada retinal attachment site ini untuk aktivasi dari messenger. Jadi kontrol terhadap protein itu sangat rumit. Nah, balik lagi tadi ke ACE2. ACE2 ini juga sangat menarik. ACE2 itu fungsinya adalah untuk mencegah infeksi-infeksi virus dan bakteri di paru-paru. Jadi beberapa obat atau herbal, dia akan memicu ekspresi ACE2 sehingga daya tahan tubuh meningkat. Tapi ACE2 yang banyak itu akan digunakan oleh COVID, SARS-2 untuk masuk ke dalam sel. Nah, ini sih malakamanya. Nah, ini juga yang menarik untuk dipelajari sekarang. Dan kemudian juga bagaimana caranya kita punya ACE2 banyak, tapi nggak bisa diikat sama COVID. Nah, ini juga yang kemudian orang mempelajari yang namanya hesperidin, yang asalnya dari kulit jeruk sama jambu biji. Ya, itu untuk yang tertarik dengan bioinformatika bisa diperdalam ke arah situ. Nah, terus kemudian ada hidropati plot. Ini juga kalau kita buka, kalau nggak salah di bioinformatika nama situsnya kalau mau belajar hidropati plot itu Expasy. Ya, EXPASY, Expasy. Nah, ini bisa belajar lebih lanjut tentang plot hidropati. Plot hidropati ini menggambarkan persentase asam amino yang hidrofobik dan hidrofilik sehingga bisa memperkirakan bentuk 3 dimensi asam amino tersebut, mana yang tertanam di dalam membran, mana yang di luar membran. Nah, ini penting juga untuk yang nanti ke bioinformatika. Nah, kemudian terkait dengan pembelajaran membran ini juga, sekarang kita banyak memproduksi berbagai deterjen, kalau di lab itu macam-macam, yang khusus melarutkan berbagai membran protein tertentu. Ini contohnya ini, deterjen-deterjen yang spesifik melarutkan membran protein. Ini gunanya biasanya kalau untuk memurnikan antibodi, memurnikan protein-protein pada virus, jadi biar spesifik gitu. Contoh-contohnya ini ada SDS, sodium dioksikolat, Triton X ya, serinya macam-macam, kemudian oktil glukosida dan yang lain. Nah, kemudian ada lagi lipopeptide deterjen. Jadi deterjen yang dia menggunakan lemak dan protein. Sehingga untuk non-polarnya pakai lemak, polarnya pakai protein. Nah, ini dia lipopeptide protein. Biasanya ini kita pakai, memang harganya masih mahal, tapi biasanya kita pakai untuk pemurnian-pemurnian, misalnya saja untuk faktor-faktor pembekuan darah yang menempel di trombosit, itu banyak non-polar itu. Jadi bisa dipakai ini. Termasuk juga lipopeptide protein ini bisa juga dipakai untuk melarutkan tadi di plester-plester untuk luka-luka dalam gitu ya. Nah, studi-studi ini juga memungkinkan kita mempelajari bagaimana fisi atau penggabungan dua sel. Ini ada contoh penggabungan sel tikus dengan sel manusia. Jadi divisi gitu digabung. Nah, setelah bergabung ternyata terjadi pemerataan protein. Jadi proteinnya menyebar. Nah, ini terjadi karena protein di membran sel itu dinamik ya, tadi mosaik. Jadi dia bergerak sana sini. Makanya jadi terjadi penyebaran. Gitu. Nah, ini mixnya ya. Bagaimana ini bisa terjadi ini juga kita lakukan di laboratorium, biasanya di tempat yang steril, terus kemudian kita berikan suhu tinggi, dan di industri biasanya sih tetap dibantu sedikit medan listrik untuk dipaksa dia visi. Teknik yang sama juga digunakan salah satunya misalnya teknik untuk bayi tabung, tapi teknik ini kalau untuk bayi tabung kurang disukai karena kadang hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan. Biasanya orang lebih suka injeksi langsung disuntik gitu. Nah, kemudian ini pergerakan protein. Jadi sekarang itu bahkan kita bisa mengukur kecepatan pergerakan protein di membran sel.
Ya, ada rumus-rumusnya. Nah, ada 3 jenis pergerakan protein di membran sel. Yang pertama itu pergerakan lateral. Jadi proteinnya itu bergerak sepanjang permukaan dari membran sel itu lateral. Terus kemudian pergerakan flip-flop ya, keluar ke dalam ya, bolak-balik itu flip-flop. Dan yang terakhir adalah gerak rotasi. Jadi si protein itu berputar-putar gitu aja. Nah, ini juga bisa terjadi terhadap fosfolipid yang menyusun membran sel tersebut. Bisa flip-flop, bisa lateral, bisa rotasi. Nah, ini contohnya ya. Gerak rotasi atau disebut juga flex, jadi memutar. Terus kemudian gerak lateral, geser-geser, flip-flop ya, naik turun gitu. Nah, dengan adanya pergerakan ini, bentuk membran itu bisa diatur. Nah, ini pada suasana normal itu umumnya yang terjadi hanya gerak lateral ya. Tapi kalau kita panaskan, makin banyak gerak flip-flop nanti bisa terjadi. Nah, ini contoh penggambaran 3 dimensinya. Nah, ini saya agak cepat, jadi tolong nanti dibaca lagi. Nah, kelarutan atau kelenturan suatu membran itu dipengaruhi oleh suhu ya. Makin tinggi suhu, maka membran semakin lentur dan dipengaruhi oleh komposisi. Makin banyak asam lemak tidak jenuh, maka membran akan semakin lentur. Contohnya membran sel kulit sama membran sel otak. Itu beda. Ya. Jadi di sel otak itu macam-macam komposisi asam aminonya, ada sphingomyelin, ada sphingosine ya, ada cerebrosin dan yang lain. Makanya dia lebih lentur ya, dan kolesterolnya juga banyak. Jadi lebih lembut tapi lebih rigid ya, lebih mudah hancur. Nah, membran ini bisa bersifat asimetrik. Kita harus ingat lagi sintesis lipid dalam tubuh itu dilakukan di RE halus yang kemudian didistribusi lewat Golgi. Nah, ini kemudian adalah asimetrik dari membran. Jadi, setelah orang mempelajari bahwa lipid bilayer, orang punya pertanyaan, lipid bilayer di bagian dalam sama luar sama nggak sih? Ternyata beda. Nah, ini contohnya distribusi membran. Nah, yang jelas makin banyak kolesterol, suatu membran itu makin kaku. Contohnya adalah usus. Usus itu mengandung kolesterol sangat tinggi. Makanya usus itu kaku ya. Lebih kaku dibandingkan membran yang lain. Nah, jadi usus. Nah, ini PE fosfatidil myelin, terus PS fosfatidilserin, PC fosfatidilkolin ya, PE fosfatidil etanolamin. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita punya fosfolipid yang dia bentuk silinder, itu bisa digunakan untuk bagian membran yang lurus. Kalau kita punya fosfolipid yang bagian kerucut gini, ini kita bisa gunakan untuk yang bagian dalam, yang seperti ini. Kalau kita punya yang kayak gini, biasanya ini ada di bagian luar daripada sel, agar sel itu bisa membungkus. Jadi itu. Oke, ini ya ini. Jadi nanti kayak gini. Ini fosfolipid yang silinder di sini, fosfolipid yang kerucut ini di dalam, dan fosfolipid yang melebar di bagian polarnya ada di luar, gitu. Nah, termasuk juga ada perpindahan bahwa fosfolipid yang di luar nanti jumlahnya sedikit lebih banyak daripada fosfolipid yang di dalam. Nah, kemudian tambahan glukosa itu atau karbohidrat biasanya selalu ada di luar sel, protein ada di dalam. Jadi banyak glukosa itu ada di luar sel. Oke, itu adalah sifat fisik daripada lipid. Terima kasih. Kemudian biasa taruh pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Buat yang belum subscribe, silahkan boleh subscribe biar nanti kalau ada video baru langsung dicolek. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum